Sendang gambir ini memiliki 3 batu, yaitu 2 batu lumpang dan 1 batu lesung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu. Kali ini tim Eksaka Channel berkesempatan mengunjungi salah satu sendang, yaitu Sendang Gambir yang berada di Tetep, Argomulyo, Kota Salatiga. Ada cerita apa saja di sini, tetap bersama Eksaka Channel, karena di Eksaka Channel setiap jengkal tanah pasti punya cerita. Baik, kali ini tim Eksaka Channel ingin sedikit bercerita mengenai Sendang Gambir ini. Sendang Gambir ini dipercaya sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa. Sendang Gambir ini sampai sekarang pun sama warga sekitar dan pengunjung di sini masih digunakan untuk beberapa ritual ataupun beberapa kegiatan-kegiatan budaya. Ketika masyarakat di sini ada suatu pagelaran budaya Saparan, mereka mengadakan acaranya itu di sini. Jadi sendang ini tuh sampai sekarang masih dipakai baik warga sekitar ataupun pengunjung ke sini yang ingin melihat ataupun di sini ingin sedikit melakukan beberapa kegiatan baik spiritual ataupun yang lain. Di Sendang Gambir ini memiliki 3 batu, yaitu 2 batu lumpang dan 1 batu lesung. Seperti apa batunya kita lihat, dan seperti apa cerita di sini secara metafisika, tetap bersama tim Eksaka Channel. Inilah kedua batu lumpang yang ada di Sendang Gambir. Di sini memiliki batu memiliki tepungan berada di tengah. Jadi kalau menurut beberapa literatur atau lisensi yang saya baca, itu batu ini itu memiliki tepungan ini tuh dulunya tuh katanya itu digunakan untuk ketika menunggu padi dan lain sebagainya. Jadi dua batu ini
dipercaya beberapa yang saya baca itu digunakan seperti itu. Kemudian satu batu lesung berada di dalam seperti apa kita lihat. Inilah batu ketiga yang ada di sini. Batu ini memiliki cekungan, tetapi kalau yang di luar dua tadi itu seperti watu lumpang, tapi di sini itu seperti batu lesung, lebih memanjang bentuknya. Jadi ini atasnya itu halus. Jadi ini juga ada airnya. Jadi tempat ini tuh masih digunakan untuk beberapa ritual-ritual keagamaan. Jadi ada cerita apa saja di sini, tetap bersama tim Eksaka Channel. Sendang Gambir ini oleh warga sekitar atau beberapa pengunjung di sini itu konon katanya dihuni atau ditunggu oleh seorang perempuan yang bernama Nyai Sekar Gadung Melati. Nyai Sekar Gadung Melati itu sama dengan Nyai yang berada di lereng Gunung Merapi. Kalau di lereng Gunung Merapi itu sebagai lambang kesuburan, karena Nyai Gadung Melati itu memang tugasnya menjaga kesuburan hijaunya Gunung Merapi. Kemudian kalau di tempat ini pun kurang lebih sama. Jadi karena tempat ini itu seperti sendang mata air, karena air itu sejatinya sebagai sumber kehidupan, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun sebagai perantara untuk lelaku ataupun kegiatan-kegiatan spiritual. Jadi kalau tempat ini dipercaya yang menunggu itu Nyai Sekar Gadung Melati itu memang karena memang tempat ini itu bisa dilihat dari pohon-pohonnya, atau memang tempatnya itu sangat rindang sebagai air sebagai sumber kehidupan yang ada di sini, yang digunakan warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan kegiatan spiritual tersebut. Kemudian kali ini saya juga ingin melihat secara metafisika atau secara mata batin. Tempat ini itu kalau dilihat itu memang kalau masuk itu seperti sebuah kompleks sendang ataupun kompleks sumur atau petirtaan. Kalau kemarin kita berada di pertirtaan kuno Sendang Kali Telogo yang berada dekat dengan tol, kali ini kita di Sendang Gambir ini tidak menemukan serpihan ataupun reruntuhan batu candi ataupun batu andesit, tetapi di sini kita menemukan 2 batu lumpang dan 1 batu lesung. Kemudian
kalau saya lihat komplek itu dijaga di sini itu, kalau saya lihat itu dijaga oleh seseorang laki-laki. Itu tidak cuma satu, tetapi beliau itu banyak. Beliau itu menunggu sumur yang ada di sini. Itu sosok kakek-kakek memakai, ada yang berbaju putih, ada yang berbaju hitam. Jadi tempat ini itu memang sampai sekarang masih dipercaya atau digunakan untuk lelaku spiritual. Itu memang benar, karena tempat ini itu masih dijaga oleh kakek tersebut. Kemudian yang menjaga tempat ini secara keseluruhan atau yang bertanggung jawab di sini yaitu Nyai Sekar Gadung Melati. Beliau seorang perempuan cantik yang memakai baju berwarna gadung melati, hijau, seperti kalau saya lihat hijaunya itu hampir seperti lumut yang ada di sini, tetapi agak hijau, lebih hijau sedikit. Jadi mungkin karena tempat ini itu rindang, banyak pohonnya itu lebat, jadi tempat ini itu ditumbuhi lumut. Tetapi itu juga seperti simbol, karena beliau tersebut memang memakai ageman yang berwarna hijau, atau hijau, kalau orang bilang itu hijaunya itu hijau gadung melati tersebut. Kalau saya lihat memang beliau itu berada di dalam, berada di lesung, Watu Lesung tadi, beliau berada di situ. Kemudian ketika izin ingin menceritakan beliau, memang beliau itu memakai ageman yang saya ceritakan tadi. Kemudian beliau berparas cantik, masih muda. Kemudian beliau pun mengizinkan. Kemudian ketika memang datang ke sini itu dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik, dengan niat yang lurus. Tempat ini itu air sebagai perantara, kalaupun semua itu kalau meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tempat ini tuh dulunya dipakai leluhur kita, kakek nenek kita, untuk kegiatan-kegiatan spiritual. Jadi sisa-sisa energi yang ada di sini itu sangat banyak. Jadi energinya itu sangat positif kalau yang saya lihat itu, karena tempat ini memang dulunya itu petirtaan, digunakan untuk tempat bersuci, digunakan untuk, kalau saya lihat juga digunakan untuk jamasan, untuk air-air itu digunakan untuk penyembuhan, karena sejatinya air itu sebagai sumber kehidupan, seperti itu. Kemudian kalau tadi ada yang berpendapat lesung ataupun cekungan Watu Lumpang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti menumbuk padi dan lain sebagainya, kalau saya berpendapat itu tidak seperti itu, karena Watu Lumpang dan Watu Lesung itu kalau memang digunakan seperti menumbuk padi itu lebih cekung, ataupun cekungannya itu lebih dalam dari di sini. Tapi kalau di sini itu cekungannya itu seperti lebih kecil ataupun tidak terlalu dalam. Itu kalau saya lihat itu dulunya ketika memang tempat ini digunakan untuk laku spiritual, itu tempat ini atau batu itu digunakan untuk menaruh beberapa sesaji. Kalau saya lihat seperti itu. Jadi ada bunga itu ditaruh di cekungan tadi, kemudian ada airnya, kemudian itu digunakan seperti itu. Kemudian beliau yang ada di sini yaitu Nyai Sekar Gadung Melati. Kemudian beberapa beliau di sini, leluhur kakek yang menjaga sumur ini, itu berpesan ketika memang datang ke tempat ini, datanglah dengan niat yang tulus, dengan hati yang bersih. Kalau memintalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita memiliki kepercayaan, memiliki agama. Kalau memang datang ke tempat ini, jangan meminta kepada beliau, memintalah kepada Tuhan, karena sejatinya Tuhan yang mengabulkan. Jadi di tempat ini itu sebagai perantara, air ini itu sebagai perantara, karena air itu pasti memiliki kandungan-kandungan yang ketika memang digunakan untuk menyembuhkan dan lain sebagainya, itu akan memberikan kesegaran ataupun memberikan efek bagi yang meminum atau yang mencuci muka dan lain sebagainya, itu akan
menimbulkan aura yang positif, karena sejatinya tempat ini itu positif. Beliau yang ada di sini pun juga positif gitu, karena Nyai Sekar Gadung pun menjaga tempat ini sampai sekarang. Kemudian pihak pemerintah desa, pemerintah kota, dan pemerintah yang dinas kebudayaan pun ketika memang ada acara itu diadakan di sini. Jadi ketika memang datang ke sini, jagalah tempat ini, karena tempat ini sejatinya leluhur kita itu dulu di sini. Jadi jagalah tempat ini, jadi anak cucu kita ntar itu akan masih menemukan atau masih bisa melihat tempat ini. Kemudian kalau saya lihat itu di sini itu juga dijaga, karena di pohon itu ada seperti naga, seperti ular dan naga, tetapi warnanya itu hampir mirip juga, warnanya itu hijau-hijau seperti itu juga, melingkar di pohon. Beliau yang menjaga keseimbangan di sini. Beliau itu yang memang di sini itu tidak cuma satu atau dua sosok entitas yang berada di sini, tapi yang menjaga tempat ini secara keseluruhan yang bertanggung jawab itu Nyai Sekar Gadung Melati. Kemudian ada dua kakek yang memakai baju putih dan memakai baju hitam. Kemudian ada juga ular tadi yang mengelilingi pohon itu, mereka menjaga tempat ini. Beliau berpesan seperti tadi, sekali lagi kalau memang datang ke tempat ini, memintalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sejatinya yang mengabulkan itu Tuhan Yang Maha Esa. Tempat ini itu hanya sebagai perantara atau tempat yang digunakan untuk kita menenangkan diri. Lelaku spiritual itu kalau memang datang ke sini, sekali lagi beliau berpesan, memintalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itulah cerita yang saya tahu secara metafisika di tempat ini. Apabila tim XHK Channel itu memberikan informasi itu kurang tepat atau banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena mungkin pendapat kami itu kurang tepat. Tetap dukung tim XHK Channel dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, juga share sebanyak-banyaknya, sehingga tim XHK Channel bisa menelusuri ke tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.